Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Octavia dari D3 Kebidanan Stikes Alifah Padang. Pada hari ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik pada ibu nifas 6 jam postpartum. Baiklah, sebelumnya saya akan mengkomunikasikan kepada pasien terlebih dahulu. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Sebelumnya Bu, perkenalkan Bu, saya Bidan Rika. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Ibu sudah melahirkan 6 jam lalu ya Ibu. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu nifas 6 jam postpartum. Apakah Ibu bersedia Bu? Sedia. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mempersiapkan alat yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ini ya Ibu. Yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan ibu nifas 6 jam postpartum yaitu ada handscoon, kemudian ada bengkok atau nirbeken, kemudian ada kapas atau kain kasa untuk mengelap termometer, kemudian ada termometer, kemudian ada stetoskop, kemudian ada tensimeter. Selanjutnya yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Sebelum mencuci tangan, kita menaikkan lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian semua perhiasan dilepas. Kemudian kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir menggunakan 7 langkah. Setelah mencuci tangan, kita lap dengan handuk kering. Setelah itu, setelah mengelap dengan handuk kering, kita memasang handscoon. Kemudian setelah memasang handphone, kita menanyakan kepada pasien, Ibu apakah ada keluhan-keluhan yang terjadi Ibu? Tidak. Tidak ya Ibu. Kemudian kemudian kita lihat apakah Ibu bahagia atau tidak atas kelahiran bayinya. Kemudian kita lihat apakah Ibu murung atau sedih. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada TTV pasien. Ibu bisa ambil tisunya Ibu, lap kecilnya ya Bu. Ibu bisa letakkan termometer ini pada tangan Ibu sebelah situ Bu, pada dalam ketiaknya ya Bu. Tangan Ibu di sini ya Bu. Kemudian sambil memasang termometer, kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ibu bisa mau ya Bu. Kita meletakkan stetoskop di arteri brachialis atau arteri radialis. Kemudian setelah kita letakkan, baik Ibu, tekanan darah Ibu 120/60 ya Ibu.
Kemudian yaitu melakukan pemeriksaan nadi. Maaf sebelumnya ya Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan nadi. Kita letakkan tangan kita 3 jari. Kemudian kita hitung 1 menit penuh sambil melihat jam. Baik Bu, nadi Ibu 80 kali per menit ya Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan pernapasan. Sambil melakukan pemeriksaan nadi kita saya telah melihat pernapasan Ibu. Pernapasan Ibu yaitu 20 kali per menit. Selanjutnya yaitu Ibu boleh minta suhunya tadi Ibu. Suhu Ibu 36 derajat Celcius ya Ibu. Kemudian kita lap termometer menggunakan kain kasa steril atau kasa alkohol. Kemudian masukkan ke dalam bengkok. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan payudara. Maaf Ibu, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan payudara untuk melihat apakah payudara Ibu, puting susu Ibu menonjol atau tidak. Kemudian apakah payudara Ibu bersih atau tidak. Saya buka ya Ibu. Maaf Bu. Selanjutnya kita lihat puting susu Ibu di sini menonjol. Jika menonjol itu tandanya baik, bayi bisa menghisap dengan baik nantinya. Kemudian kita lihat apakah di payudara Ibu bersih atau tidak. Di sini nampak bersih. Kemudian kita menentukan apakah ada payudara Ibu terbangsa atau tidak. Kita melakukan tekan dengan menggunakan searah jarum jam. Kemudian begitupun yang sebelahnya. Kemudian baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada payudara, yaitu tujuannya nanti tadi yaitu untuk agar memudahkan Ibu dalam pengeluaran ASI ketika menyusui bayinya ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan abdomen pada perut Ibu. Saya akan menilai tinggi fundus uteri. Sebelumnya maaf ya Ibu, buka ya Bu untuk menentukan tinggi fundus uteri. Kemudian kita tentukan tinggi fundus uteri. Pada Ibu nifas 6 jam ini saya lihat yaitu tinggi fundus Ibu yaitu 2 jari di bawah pusat atau setinggi pusat. Kemudian saya akan menentukan kontraksi uterus. Tadi kontraksi uterus Ibu waktu mengandung ada diisi dengan rahim. Sekarang sudah kosong, jadi saya akan mengecek kontraksi pada uterus Ibu ya Ibu. Saya cek di sini kontraksi uterus Ibu terasa sangat baik, yaitu ditandai dengan uterus Ibu teraba bulat dan keras. Ibu diusahakan tetap kontraksi uterusnya baik ya, bulat dan keras ya Ibu. Sambil Ibu nanti sambil berbaring di sini, Ibu selalu massage uterus Ibu ya Ibu, dengan cara Ibu bundarkan dengan kayak gini ya Ibu. Selanjutnya yaitu kita raba kandung kemih pasien. Kandung kemih pasien teraba kosong atau tidak teraba. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan perineum. Apakah selanjutnya yaitu melakukan pembersihan pada genitalia atau alat kemaluan pada Ibu. Kemudian kita bersihkan alat kemaluan labia minora dan labia minora. Kemudian kita lihat perineum Ibu yang setelah kita jahit tadi apakah ada jahitan yang terbuka atau tidak. Kemudian setelah itu di sini nampak penjahitan laserasi atau perineum pada Ibu, tidak ada robekan lainnya. Kemudian setelah itu kita lihat apakah kondisi perineumnya baik atau tidak. Kemudian kita lihat pendarahan pervaginam. Kita lihat pendarahan pada pervaginam melalui jumlah darah yang keluar pada Ibu, yaitu dengan melihat pembalut yang kita ganti berapa banyak.
Kemudian selanjutnya yaitu melakukan atau melihat tanda-tanda infeksi yang terjadi pada alat kemaluan pasien. Di sini nampak tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian setelah kita melakukan pembersihan alat ke genitalia ibu ya dengan bersih, kemudian selanjutnya kita melihat pengeluaran lokia. Di sini tentunya pada 6 jam postpartum pengeluaran lokia pada ibu nifas 6 jam yaitu lokia rubra. Lokia rubra berwarna merah kehitaman dan berbau amis. Selanjutnya melakukan pemeriksaan. Kemudian saya sudah melakukan pemeriksaan pada genitalia atau alat kemaluan pada ibu, dan saya sudah melihat apakah ibu ada pendarahan dan pengeluaran pendarahan pada ibu, dan melihat penjahitan laserasi perineum pada ibu. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Yang pertama kita lakukan yaitu pemeriksaan ekstremitas atas, yaitu pada tangan. Ibu boleh saya lihat tangannya ibu? Kita lihat jarak tangan ibu apakah bersih atau tidak. Kemudian kita lihat apakah jari-jari ibu sianosis atau tidak, adanya kebiru-biruan. Kemudian kita meminta ibu untuk mengepal apakah tangan ibu ada udem atau tidak. Ibu bisa mengepal bu, kedua-duanya ya bu. Di sini kita lihat ibu masih bisa mengepal. Jika tangan ibu masih bisa mengepal berarti ibu tidak memiliki udem. Kemudian setelah itu udah ya bu, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah yang kita periksa yaitu pada bagian kaki. Pada bagian kaki yaitu kita lihat apakah kaki ibu udem atau tidak, dengan cara yaitu kita letakkan 3 jari di punggung kaki ibu dengan tekan. Jika kembalinya lama berarti kaki ibu udem. Di sini kita lihat kaki ibu tidak udem. Kemudian begitupun pada kaki yang kanan juga tidak udem. Selanjutnya yaitu kita melihat varises di bagian tungkai kaki ibu, yaitu di sini apakah terdapat kebiru-biruan atau tidak. Di sini kita lihat kaki ibu tidak memiliki kebiru-biruan, dan di sini pun juga tidak. Ya, kemudian yaitu melakukan pemeriksaan tromboflebitis pada ibu. Ya, dengan cara yaitu kita letakkan tangan kita di bawah telapak kaki ibu menempel, kemudian tangan kiri kita menahan ini, kemudian kita tekan. Ibu apakah terasa sakit ibu? Tidak. Berarti tromboflebitis pada ibu tidak ada infeksi atau gejala lainnya yang membahayakan. Begitupun pada kaki sebaliknya. Apakah terasa sakit ibu? Berarti tidak ada tromboflebitis pada ekstremitas bawah pasien atau bahaya-bahaya lainnya. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada ibu nifas 6 jam postpartum. Jadi nanti jika ada keluhan-keluhan lainnya, ibu silakan panggil saya ya ibu. Baik ibu, saya permisi dulu bu. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan pada pasien, kita merapikan alat semua, kemudian membuka handscoon, kemudian kita rendam handscoon di air DTT atau klorin 0,5%. Setelah itu kita mencuci tangan. Sekian video dari saya ya dalam pemeriksaan ibu nifas 6 jam postpartum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.